Membeli barang secara logika tentu disesuaikan dengan pendapatan. Kalau memang barang-barang mewah itu dibeli dari pendapatan sebagai seorang anggota Polri, pertanyaannya, emang berapa sih gaji mereka? Berapa sih gaji dan tunjangan mereka? Artinya, jangan sampai masyarakat menilai bahwa semua itu adalah gratifikasi. Halo sobat, jumpa lagi di program The Editors Media Indonesia. Perjalanan kasus penembakan polisi oleh polisi di Duren 3, Jakarta Selatan makin menarik. Dramaturgi yang muncul seperti membuka kotak Pandora. Semakin dibuka, makin complicated dan membuka cerita-cerita yang gak asik didengar. Kali ini yang terkena sorotan adalah Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri, Brigadir Jenderal Andirian Jayadi. Kawan satu angkatan Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo ini disorot bukan karena dia menjadi gerbong yang menerima pil pahit kasus Verdi Sambo, tetapi lebih kepada bagaimana dia soal macak. Kalau dalam kamus bahasa Jawa Indonesia, macak adalah mengatur pakaiannya serba bagus. Dengan kata lain, apa yang dikenakan di tubuh Brigjen Andirian sangat asik dilihat. Tapi justru dari sinilah cerita bergulir. Ketika memberikan keterangan pers di markas Komando Brimob pada Kamis 11 Agustus 2022, Andi mengenakan pakaian corak kotak-kotak dan mirip dengan corak yang menjadi khas dari Burberry, sebuah rumah mode asal Inggris. Andi diduga menggunakan kemeja Burberry long sleeve check stretch cotton poplin shirt berwarna biru tua. Untuk pertama kali kita melakukan atau penyidik sudah melakukan pemeriksaan tersangka FS sebagai tersangka. Ya, setelah ditetapkan statusnya sebagai tersangka 2 hari yang lalu. Berdasarkan website resmi Burberry, kemeja tersebut dijual dengan harga $490 Amerika atau ya 7,2 juta rupiah lah. Satu potong doang. Nggak sampai di situ. Warganet juga kembali menyoroti kemeja yang dikenakan Andi ketika memberikan keterangan pers di Bareskrim Polri pada Rabu 20 Juli 2022. Andi juga terlihat menggunakan kemeja Burberry berwarna putih dengan aksen minimalis berupa garis hitam di bagian dada. Andi diduga menggunakan kemeja seri white embroidered logo Oxford shirt yang merupakan salah satu koleksi kolaborasi antara Burberry dan Pop Trading Company. Soal harga, sekali lagi, soal harga juga nggak bisa dibilang murah. Karena dibanderol dengan harga $470 Amerika atau setara dengan 6,9 juta. Inilah hebatnya dan jelinya warganet melihat sisi lain dari sebuah peristiwa yang melibatkan anggota kepolisian. Andi bukan orang pertama dalam masalah ini. Sebelumnya pada Kamis 14 Januari 2016 ketika anggota polisi beradu tembak dengan teroris di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat. Seperti dilansir Detikcom Jumat 15 Januari 2016, seorang polisi muda menjadi sorotan karena begitu gagah dengan tampilannya. Polisi keren itu adalah Kompol Teuku Arsya Kadafi. Jabatannya ketika itu adalah Kepala Unit 4, Subdit Resmob Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Bisa kita saksikan bagaimana Teuku Arsya memang good looking karena memang tampilannya yang fashionable. Rambutnya klimis, fashionnya juga luar biasa. Kalau kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya ketika itu, Kombes Krisnamurti, penampilan untuk seorang polisi, apalagi yang tampil di depan publik, harus rapi. Good looking lah. Kalau kata Krisna, polisi Polda Metro Jaya ini sudah sejajar dengan kepolisian New York, Amerika Serikat. Jadi penampilan harus rapi lah. Secara minimal dia tidak boleh acak-acakan. Polisi-polisi di Amerika Serikat itu penampilannya keren-keren. Ya baiklah. Penampilan memang bisa menjadi bagian dari pembentukan citra seseorang. Tidak terlalu salah kalau kemudian polisi memang harus good looking. Enak disawang karena mereka berhadapan langsung dengan masyarakat. Ibarat di kantor, mereka itu adalah frontliner, garis depan yang langsung bertemu dengan banyak pihak. Apa jadinya
Kalau penampilan polisi itu bluwek, lusuh, nggak rapi, warna pakaiannya nggak selaras, ya atas bawah bawa oranye, itu malah mirip bendera semapur kalau begitu caranya. Bayangin, kan kagak asik dilihat. Siapapun berhak mengenakan barang mewah, branded, berharga mahal, sah-sah saja kok. Yang penting, duitnya bukan hasil nyolong atau korupsi. Tetapi dalam pandangan Bambang Rukminto, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies atau ISIS, seharusnya anggota Polri tidak boleh bergaya hidup mewah di depan publik karena akan membuat stigma negatif dan kecemburuan sosial. Terlebih saat ini Polri tengah disorot masyarakat terkait dengan kasus pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat yang melibatkan mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Irjen Verdi Sambo. Artinya apa? Dengan begitu, setiap gerak-gerik polisi akan diperhatikan masyarakat, termasuk gaya hidup dan cara berpakaian. Brigjen Andi jadi contoh. Bagaimana kemudian masyarakat begitu jeli melihat perbandingan-perbandingan yang ada di depan mata mereka. Masyarakat juga tidak salah kalau melihat adanya polisi yang hidup mewah. Tapi seorang pejabat publik tentunya harus menjadi contoh. Menjadi contoh, mereka harus bisa hidup sederhana. Silahkan menggunakan barang mewah, tapi tidak di tempat publik. Begitu kata Bambang. Seperti dilansir Media Indonesia, Minggu 4 September 2022. Bambang tidak salah, karena kaya adalah hak. Setiap orang boleh kaya. Setiap orang boleh memiliki barang-barang branded, barang-barang mahal. Tidak ada larangan untuk itu. Tentu ada anggota polisi yang memang sudah urat kayanya dari lahir. Ya ibaratnya dari dia ada di kandungan tuh udah kaya lah ya. Sehingga barang-barang mewah begitu melekat dalam keseharian. Mungkin juga ada anggota polisi kalau pakai baju yang dijual di pasar becek malah membuat badannya gatal-gatal. Karena bahan yang dibuat atau bahan yang dipakai untuk membuat baju itu bikin alergi. Bambang pun mendasari pelarangan bergaya hidup mewah dari perintah Kapolri dalam surat telegram rahasia nomor ST-30-11-HUM 3.4-2019-Divpropam tertanggal 15 November 2019 tentang gaya hidup anggota Polri. Hanya saja dalam perintah tersebut tidak ada petunjuk pelaksanaannya. Ya, jadi dengan begitu perintah tersebut sulit direalisasikan. Ditambah setiap anggota Polri tentu memiliki standar gaya hidup yang berbeda-beda. Mungkin ada yang gaya hidupnya ngopi-ngopi di tempat mewah. Atau juga ada yang ya di Starling lah ya. Di pinggir-pinggir jalan. Semua adalah sebuah pilihan. Membeli barang secara logika tentu disesuaikan dengan pendapatan. Kalau memang barang-barang mewah itu dibeli dari pendapatan sebagai seorang anggota Polri, pertanyaannya, emang berapa sih gaji mereka? Berapa sih gaji dan tunjangan mereka? Artinya, jangan sampai masyarakat menilai bahwa semua itu adalah gratifikasi. Gaji anggota Polri dan tunjangan-tunjangannya bisa kita akses di mana-mana. Semua jelas, semua tergambar dengan gamblang. Siapapun bisa mengakses itu. Jadi, itulah yang kenapa yang membuat banyak orang warganet begitu mempertanyakan ketika ada anggota Polri yang kemudian tampil di luar kebiasaan. Kalau kita cek, tunjangan anggota Polri bila mengacu pada peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2019 tentang gaji anggota Polri, seorang brigadir jenderal atau perwira tinggi bintang 1 termasuk golongan 4 dengan gaji Rp3.290.500 sampai Rp5.407.400. Sedangkan tunjangan yang diterima, katakanlah sebagai Dirpidum Bareskrim Polri, menempati kelas jabatan 15. Artinya tunjangan kinerjanya ia menerima Rp14.721.000 per bulan. Dengan begitu bisa kita katakan take home pay atau uang yang dibawa pulang oleh seorang brigjen sekitar 20 jutaan lah. Sebetulnya banyak juga lah. Sejatinya sih nggak perlu ada perdebatan sengit terkait dengan kebutuhan hidup seseorang. Bukan hal baru. Semakin tinggi penghasilan, makin besar keinginan memiliki sesuatu yang mahal. Penghasilan Rp1 juta
Dengan yang bergaji puluhan juta, tentu berbeda gaya hidupnya. Kalau masih sejuta, belum banyak kepengen. Tapi kalau sudah naik, pasti adalah sesuatu yang ingin dia beli untuk menunjukkan aktualisasinya. Kalau menurut teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow, kebutuhan manusia itu muncul karena berbagai upaya untuk mempertahankan hidupnya yang akan berusaha dipenuhi dari setiap jenjang kehidupan. Kalau seorang anggota Polri berpangkat ajun komisaris, ya setara dengan kapten lah kalau di TNI. Tentu kebutuhannya berbeda dengan yang sudah komisaris besar atau setara dengan kolonel kalau di Tentara Nasional Indonesia. Ketika sang ajun komisaris itu naik pangkat menjadi komisaris, jelas akan ada perubahan dalam memenuhi kebutuhannya. Itu kalau mengacu pada teorinya Maslow. Maslow membagi 5 hierarki kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan psikologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri. Nah, ini dia. Kalau berkaca pada landasan teori tersebut, rasanya gaya hedonis setiap orang yang sudah memenuhi 4 kebutuhan sebelumnya akan tergambar dari bagaimana dia mengaktualisasikan diri. Yang pasti, gak banyak orang yang bisa memenuhi 5 kebutuhan tersebut secara paripurna. Khususnya pada poin kelima lah. Tujuan utama adalah memperoleh kepuasan batin dan meningkatkan kepercayaan diri. Lebih pede lah kira-kira begitu. Sebetulnya kejulitan warganet itu juga ya itulah tipikal banyak warga kita di Indonesia ini. Mereka selalu melihat hal yang agak aneh. Terlebih polisi memang sedang mengalami masalah. Tapi kalau kemudian menyangkut tentang Brigadir Jenderal, Brigjen Andirian ini. Sebetulnya juga apa sih salah Pak Brigjen pakai pakaian yang luar biasa mahal. Pakai kemudian katakanlah ada cincinnya yang juga nilainya tinggi. Apa iya kita tahu kalau beliau itu sebetulnya punya bisnis keluarga. Yang memang ya nilainya lebih tinggi hasilnya dibanding penghasilan sebagai polisi. Atau mungkin beliau memang sudah dari lahir. Dari lahir begitu urat kayanya sudah terbentuk. Jadi salahnya di mana? Kalau menurut saya, kita juga nggak usah julid-julid amat. Tetapi juga di sisi lain, Pak Polisi juga harus menunjukkan empatinya. Empatinya terhadap masyarakat. Dalam artian, tidak ada yang salah dengan menggunakan outfit yang memang mahal. Tampilan yang fashionable, yang memang good looking, tidak ada yang salah. Polisi adalah pelayan masyarakat. Pihak yang betul-betul berhadapan dengan masyarakat. Sekali lagi, kalau polisinya tampangnya nggak enak dilihat, bayangkan, masyarakat pun malas berhubungan dengan polisi. Tapi kalau polisi tampangnya humanis, enak dilihat, good looking, fashionable, kita pun juga tidak akan melihat itu sebagai sesuatu yang menakutkan. Jadi, ayolah, sama-sama kita saling mengoreksi diri. Jadi, sekali lagi, silakan penuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Asal, sekali lagi, asal tidak melanggar aturan. Tidak merugikan orang lain dan jangan korupsi.